Saat lagi patah hati, nyaris semua orang merasakan 3L, yaitu lemas, lesu, dan lunglai. Hahaha. Ditambah efek lainnya yang sangat mengganggu nih, seperti memudarnya harapan pada masa depan, sakit di dada dan di kepala karena beban batin yang gak berkesudahan, hingga imbas berupa kehilangan fokus dan stamina untuk mengerjakan tugas sehari-hari. Bawaannya kalau sakit hati tuh males mulu, males mau ngapa-ngapain. Aduh. Oke. Sampai di mana kita tadi? Oh iya, patah hati. Berbicara mengenai patah hati, dari segala jenisnya, salah pilih jurusan adalah patah hati terbesar yang jarang kita obrolin. Patah hati yang dirasakan oleh sebagian besar siswa di Indonesia. Justru kita malah lebih sering ngebahas, ya apalagi kalau bukan patah hati karena baru putus. Patah hati karena ngelihat crush jadian sama orang lain. Oh iya, mohon maaf. Padahal efek patah hati karena salah pilih jurusan juga sama-sama bikin apa? Bikin balik lagi sama rumus di atas. 3L, lemas, lesu, dan lunglai. Khusus dalam episode pilih jurusan trivia kali ini, kita bakal ngebahas dampak salah pilih jurusan yang perlu kamu catat supaya terhindar jadi jenis patah hati yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di pilih jurusan trivia. Pertama, stres berkepanjangan. Udah bukan jurusan yang diinginkan, tugasnya seabrek dan juga menumpuk, bahkan sulit adaptasi sama kondisi belajar di kampus yang 180 derajat berbeda sama di SMA. Masih aja dituntut untuk terus keep up sama keadaan. Mungkin kita pernah dengar pepatah ya, yang mengatakan, yuk bisa yuk. Aduh, dengernya aja udah bikin stres banget ya. Rasanya otak tuh tiba-tiba menyusut jadi seukuran cacing kecil Alaska. Aduh. Sebenarnya nih, kalau misalkan mau jujur-jujuran aja nih. Semua mahasiswa yang kuliah di jurusan sesuai minat bakatnya sekalipun nggak kebal sama keadaan ini. Tapi mereka masih mending. Kemampuannya buat kembali termotivasi belajar jauh lebih besar dibandingkan mereka yang salah pilih jurusan. Volume stres mahasiswa yang salah pilih jurusan itu udah macam nungguin One Piece tamat. Alias tidak bisa diterawang teman-teman. Alias to infinity and beyond. Akibatnya, kesehatan mental bahkan fisik pun jadi terganggu. Nah, setelah mengetahui hal ini, teman-teman masih mau salah pilih jurusan? Kita lanjut ke yang berikutnya. Kedua, masalah pada nilai akademik. Memang betul, selalu ada kok orang ajaib yang meski nggak mood ngejalanin kuliahnya, salah pilih jurusan, tapi tetap bisa cemerlang dalam akademik. Dan tentu betul kalau IPK memang bukan segalanya. Tapi juga sangat betul saat seseorang terjebak dalam jurusan yang enggak dia pengenin, ia beresiko lebih tinggi untuk mendapatkan nilai yang kurang memuaskan dalam studinya. Dampak ini sangat berkaitan dengan poin pertama tadi. Kalau udah stres terus-terusan, seseorang jadi punya lebih banyak obstacle untuk ditangani. Ya, jatuhnya malah kejebak sama situasi, lanjut segan, berhenti pun tak mau. Maju kena, mundur kena, blang domping domplang, mau kemana hayo? Kita lanjut ke yang berikutnya. Ketiga, masalah dengan self-esteem. Self-esteem itu bisa dikatakan bagaimana cara kita memandang kualitas diri kita, baik dan buruk, hingga kekurangan dan kelebihan. Simpelnya nih ya, self-esteem adalah harga diri. Saat seseorang ngerasa tertekan, terpaksa, nggak pede, belum lagi insting membanding-bandingkan keadaannya dengan orang lain mulai tumbuh, katakanlah ngebanding-bandingin dengan teman satu jurusan yang bisa lebih enjoy kuliahnya karena ia berada di tempat yang tepat. Faktor tersebut pelan-pelan bisa melukai kepercayaan seseorang pada dirinya sendiri dan membuat dia nggak adil dalam nilai kualitasnya. Aduh, mau nyaman tapi sering ngasih pressure ke diri sendiri. Hayo, siapa tuh yang kayak gitu? Kita lanjut ke yang berikutnya. Keempat, muncul anggapan sia-sia dalam menuntut ilmu. Aduh, jangan sampai ya kita punya mindset kayak gini. Nggak ada yang sia-sia kok ketika kita menuntut ilmu, nggak ada yang sia-sia di dunia ini. Lo
pilihan kita, mau gimana lagi? Tenang. Sebenarnya, meski kita berada dalam jurusan yang salah pilih, ilmu yang didapat itu pasti ada. Pasti gak mungkin enggak. Cuma, yang jadi perbedaan besar adalah gimana kita ngejalanin prosesnya. Tapi kan, feel-nya nggak dapet. Masih lebih seru saat kita kuliah di jurusan yang kita mau. Memang bener adanya kayak gitu. Siapa bilang itu salah? Memang hidup sangatlah bakekok. Tapi, sekali lagi, nggak ada ilmu yang sia-sia, teman-teman. Balik lagi bahwa yang membedakan hanya bagaimana cara kita menjalani dan menyelesaikan prosesnya. Anggapan sia-sia dalam menuntut ilmu bisa kamu cegah dengan mempertimbangkan dengan matang-matang jurusan apa yang sesuai dengan bakat dan minat kamu. Nah, segitu dulu aja nih teman-teman. Kira-kira setelah mengetahui dampak dari salah pilih jurusan, kalian masih mau gak ya asal dalam memilih jurusan kuliah nanti? Untuk mencegah hal tersebut terjadi, teman-teman semua bisa menggunakan layanan pilih jurusan. Dengan harga yang terjangkau hanya 55.000 saja, pilih jurusan akan membantu teman-teman semua untuk menemukan potensi dan jurusan yang tepat untuk perkuliahan nanti. Sama, biar gak sakit hati juga. Semoga kita terhindar dari patah hati salah pilih jurusan dan jenis patah hati yang lainnya. Sampai bertemu di Pilih Jurusan Trivia episode berikutnya. Dadah!